ini barangkali ini sangat menarik ya buat kita, nanti bisa diambil contoh mungkin, atau Bapak Ibu barangkali sudah membuat yang ini ya, itu yang terakhir. Dan Bapak Ibu, ketika kita akan membuat rencana tindakan yang sesuai dengan ketentuan terbaru ya Bapak Ibu, yang pertama itu waktu perancangan. Ketika kita merencanakan kinerja, yang pertama akan menentukan indikator ya. Hendaknya aksi nyata itu disesuaikan dengan indikator ya. Indikator ini berasal dari rapor pendidikan ya yang sudah diintegrasikan di PMM. Makanya di sini ada klik rapor pendidikan ya, ini. Kemudian setelah itu pada konsep perencanaannya, pada saat kita akan memilih RHK ya, itu juga kita memperhatikan itu. Nanti kalau membuat aksi nyata yang sesuai dengan RHK yang kita pilih. Kemudian pada kegiatan penyusunan aksi nyatanya ya, itu menjadi salah satu kegiatan tindak lanjut ya, yakni belajar mandiri melalui PMM, karena tidak ada lain jalannya ketika kita akan membuat aksi nyata itu melalui PMM ya, belajar mandiri. Kemudian dokumen aksi nyata ini nanti bisa menjadi bukti dukung yang akan kita unggah ya. Jadi dokumen aksi nyata, atau ada yang menyebut atau bisa disebut juga hasil karya. Ini dapat jadikan data dukung sesuai dengan RHK. Kemudian aksi nyata ini belum bisa dijadikan bukti dukung jika belum divalidasi. Baik Bapak Ibu, bagaimana kita yang ketiga itu, ini subtopik ya, yang ketiga kita perlu mempelajari indikator keberhasilan dalam penyusunan aksi nyata. Jadi indikatornya seperti apa itu kita pelajari supaya kita nanti kalau menyusun aksi nyata itu tidak tertolak ya. Jadi tentukan pilihan aksi nyata. Contohnya tadi ya pada topik yang ke-43, ayo atasi perundungan ya, atau disingkat dengan APP. Di situ itu ada pilihan 3 topik ya. Ada pilihan 3 topik, yaitu kampanye APP, AAP, kemudian yang kedua membuat kegiatan program Roots Indonesia di satuan pendidikan. Kemudian menyebarkan informasi mengenai Roots Indonesia pada peserta didik di satuan pendidikan. Ini ada 3 pilihan. Tadi saya ambil dari PMM ya, ini pilihan yang pertama. Kampanye ayo atasi perundungan ini lengkap ya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin tidak ditolak, ini satu persatu ya, diikuti sesuai dengan panduan ini. Kemudian yang kedua, membuat desain kegiatan program Roots Indonesia di satuan pendidikan. Ini juga harus diikuti satu persatu. Misalnya, buatlah desain kegiatan program Roots Indonesia di satuan pendidikan. Bagaimana ya desain kegiatan programnya seperti apa? Terus yang kedua, buatlah formulir umpan balik. Seperti apa formulirnya yang meliputi ini A, B, C, dan seterusnya. Kemudian pilihan yang ketiga ini menyebarkan informasi mengenai program Roots Indonesia pada peserta didik di satuan pendidikan. Nah, ini diikuti satu persatu, jangan ada yang tertinggal, dan jangan lupa umpan balik. Bapak Ibu meminta umpan balik dari anak-anak. Ya, jadi memang penting sekali kejelian kita untuk mengikuti ini. Ya, jangan sampai satu pun tidak diikuti, karena ini nanti berpengaruh terhadap
karya Bapak Ibu apakah akan diterima